Hey, hello, what's up? Apa kabar semuanya? Selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai jomblowers, kali ini kita akan membahas mengenai jomblo. Nah, loh kan? Hai untuk para jomblo. Di sini tempatnya kalian untuk bisa membangkitkan diri atau akan lebih percaya diri setelah mendengarkan siaran ini. Oke? Jomblo. Kata-kata jomblo. Nah, saya punya inisial nih dari jomblo. J. Jomblo. J. Jenius. Jomblo itu jenius. O. Objektif. Jomblo itu berpikir objektif. M. Marvelous. Hebat atau luar biasa. Jomblo itu hebat dalam segala kebaikan. B. Brilliant. Jomblo itu penuh dengan ide-ide cemerlang. L. Long-minded. Jomblo itu selalu berpikir panjang, nggak berpikir enak sesaat. O. Obey God and the prophet. Jomblo itu senantiasa taat kepada Tuhan. Jadi, untuk para jombloan dan jomblowati, jangan sedih. Kita akan membahas mengenai apa itu jomblo dan apa keistimewaan menjadi seorang jomblo. Jangan selalu mencatat atau jangan selalu mencatat atau jangan selalu berpikir bahwa jomblo itu adalah sesuatu hal yang negatif. Ada hal-hal positif yang banyak sekali bisa kalian dengar di siaran kita ini. Yuk, kita akan membahas mengenai jomblo. Jomblo itu keren. Siapa sih yang gak pernah dengar kata jomblo? Kata ini dianggap kuno oleh mereka yang terbiasa berpacaran dan menganggap pacaran sebagai cara tepat untuk mencari pasangan ideal. Tapi, tunggu. Kata jomblo itu sendiri, ada yang tahu gak asal usulnya dari mana? Jadi, asal-usul kata jomblo, menurut Kamus Bahasa Indonesia, jomblo itu berasal dari kata jomlo. Jomlo tanpa huruf B. Yang artinya, gawat nih artinya nih. Artinya wanita tua. Loh kan, bahaya nih bahasanya nih. Wanita tua nih, tersinggung nih para wanita ini, ya kan? Tapi jangan khawatir, kita akan lihat dari bahasa yang lain. Jomblo itu berasal dari bahasa Latin, yaitu jomblos. Jomblos, tulisannya J-O-M-B-L-O-U-S, jomblos, yang artinya sendiri. Ini baru adalah kata yang tepat, sendiri. Rasa-rasanya ini kata yang cocok. Nah, seiring perkembangan zaman, kata ini bermetamorfosis menjadi istilah yang enggak disukai banyak orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang belum punya pacar atau yang sudah putus dengan pacarnya. Tapi belakangan jomblo sudah dijadikan sebagai pilihan oleh anak-anak muda dalam menjalani hidup. Jomblo bahkan dijadikan pilihan untuk memantaskan diri bagi sang jodoh. Banyak yang bilang kalau menjomblo itu karena dia gak laku. Bahasa dari mana itu gak laku, ya kan? Jangan menganggap orang
laki-laki atau perempuan yang jomblo itu tidak laku. Sebab kenapa? Mereka itu manusia, bro, bukan barang. Kalau barang mungkin bisa dibilang tidak laku, tapi mereka itu adalah pria dan wanita, manusia yang memiliki rasa. Oke, ya kan? Ingat, kita ini diciptakan berpasangan-pasangan. Ada siang, ada malam, ada timur, ada barat, ada kamu, ada aku tentunya. Artinya, kita nggak usah jual diri biar laku. Sebab masing-masing kita sudah ada pasangannya. Tapi, tunggu dulu. Pasti ada yang berpikir, jadi kalau begitu kak, kita gak usah mencari jodoh kita dong. Ups, salah juga. Apa dengan begitu kita gak perlu mencari jodoh? Itulah pertanyaan yang akan muncul. Enggak juga. Kita juga harus mencari jodoh kita, tapi dengan cara yang cantik, say. Dengan cara yang brilliant, dengan cara yang long-minded, dengan cara yang jenius. Ya, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap membuka wawasan, kita harus tetap membuka relasi, berteman. Sebab kenapa? Allah gak akan mengubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang mengubahnya. Jadi, Allah memberi kita hak untuk mengubah nasib kita. Nah, dalam hal jodoh juga begitu. Kita juga harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan jodoh yang kita idamkan. Caranya, ya seperti yang tadi saya sebut, kita harus lebih memantaskan diri. Karena dengan memantaskan diri, bukan berpangku tangan atau berpacaran. Memantaskan diri itu berbeda dengan berpangku tangan atau berpacaran. Kita harus tetap berdoa. Bagi sebagian anak muda juga mengatakan kalau jomblo itu nasib. Padahal jomblo sebenarnya bukan nasib, bro. Itu prinsip. Kan? Jomblo itu prinsip juga loh, jangan salah. Banyak dari mereka yang mengira punya pacar itu enak. Padahal pacar belum tentu akan jadi suami atau istri di masa depan. Kalau saat ini kita masih sekolah atau kuliah, lebih baik kita sendiri dulu. Fokus untuk membahagiakan orang tua. Masa muda mestinya kita gunakan untuk melakukan ibadah dan kebaikan, bukan pacaran. Ada orang yang melihat sebelah mata status kita yang jomblo. Tapi, udah, abaikan saja. Tak perlu diambil hati. Karena, bukankah sebenarnya kita nggak benar-benar sendiri? Percaya tidak? Kita itu sebenarnya nggak benar-benar sendiri. Ada Allah yang senantiasa bersama kita. Tapi jangan juga iri sama mereka yang kemana-mana sama pacarnya. Kita harus tetap berpegang teguh kepada prinsip kita yang tetap menjomblo. Terus berusaha pada prinsip kita untuk memantaskan diri dan berdoa, menjalin relasi, memperluas wawasan, sehingga kita
bisa mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Yang diutamakan adalah disertai dengan doa. Jomblo bukan status yang harus ditakuti juga. Kenapa? Karena yang harus ditakuti itu adalah takut kepada Tuhan, bro. Takut kepada Tuhan bukan berarti menjauhi Tuhan, tetapi takut kepada Tuhan itu ialah lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, mengetahui larangan-larangannya, mengetahui apa yang menjadi kehendaknya di dalam diri kita. Begitu. Semakin kita takut kepada Tuhan, semakin kita dekat dengannya. Pasti ada yang bertanya, kenapa bisa begitu? Ya bisa. Orang yang takut kepada Allah akan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, memperbanyak ibadah, dan semakin sering mengerjakan amal ibadah. Coba deh kita lihat, ada anak yang jomblo, bilanglah dia si A, dan ada anak yang berpacaran, bilanglah dia si B. Anak yang jomblo, kalau memang menggunakan status jomblonya untuk kebaikan, akan bisa fokus dan memperbaiki diri karena dia yakin jodoh di tangan Tuhan. Tinggal bagaimana cara kita menjemput jodoh tersebut. Apakah dengan memperbaiki diri ataukah memperburuk diri? Sementara itu, anak yang pacaran paling-paling fokusnya pada permainan, jalan-jalan, mencari hiburan, berantem-beranteman, manja-manjaan, dan lain sebagainya. Jadi, ketika ada orang yang sudah memegang prinsip menjomblo, satu pesan saya kepada kalian, hai bro, sis, jadikan orang tua kita sebagai motivasi untuk terus mengejar prestasi. Jadi sekali lagi, jomblo itu bukan nasib, oke? Jomblo itu bukan nasib, tetapi prinsip. Kita menjomblo dalam menjalani masa muda karena Tuhan dan karena mengharapkan jodoh yang baik, mengharapkan jodoh yang terbaik, mengharapkan jodoh yang sesuai dengan kriteria kita, mengharapkan jodoh yang sesuai dengan yang kita harapkan, mengharapkan jodoh yang kita doakan. Kita menjomblo dalam rangka memperbaiki dan memantaskan diri biar jodoh kita nantinya sesuai dengan harapan kita. Langsung aja kita simak tip-tip menjadi jomblo yang high quality. Jomblo juga bisa high quality. Anda jangan salah. Berikut adalah tipnya. Yang pertama, beriman. Modal awal biar kita jadi jomblo berkualitas adalah beriman. Biar kalau ada godaan yang datang, kita nggak gampang goyah. Ini penting, sangat penting. Soalnya banyak anak muda berpacaran gara-gara nggak tahan sama godaan. Dia memutuskan untuk berpacaran.
Kedua, fokus. Jadikan momen jomblo untuk fokus pada cita-cita dan membahagiakan orang tua. Penting nih. Akan perlu dan sangat penting untuk digarisbawahi. Sekali lagi, saya akan bacakan. Fokus. Jadikan momen jomblo untuk fokus pada cita-cita dan membahagiakan orang tua. Dengan fokus belajar, kita akan pintar. Kalau udah pintar, secara otomatis jodoh yang kita harapkan akan mendekat pada kita. Kita akan punya nilai yang plus. Kita jadi layak. Kita jadi punya magnet cinta. Siapa coba yang gak mau punya calon yang beriman dan pintar? Itu perlu untuk dicatat. Oke bro, oke sis. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Sebesar apapun masalah, kalau kita menghadapinya dengan sungguh-sungguh, kita akan segera keluar dari masalah itu. Ingat mantra bin ajaib, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Jomblo yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang terbaik, jodoh yang ada dalam doanya, adalah dengan menjadikan dirinya baik terlebih dahulu. Pasti akan mendapatkannya. Kita harus mengubah mindset kita. Open minded katanya, atau dalam bahasa tadi yel jomblo tadi itu ada kata long minded, berpikir panjang dengan sungguh-sungguh dan yakin dan percaya, diiringi dengan doa. Yang keempat, memantaskan diri. Sesering apapun kita berdoa, selama apapun kita bersujud di hadapannya, kalau kita enggak memantaskan diri dengan jodoh yang kita harapkan, hasilnya nol besar. Jadi, bersungguh-sungguhlah dengan memantaskan diri untuk jodoh yang kita idamkan. Kalau kita mengidamkan pasangan yang baik, namun kita nggak mau memperbaiki diri, ya jodoh kita nggak akan seperti yang kita harapkan. Semua sesuai dengan ukurannya. Yang kelima, konsisten. Konsistenlah pada kejombloan kita. Yakinlah kita nggak akan goyah meski godaan untuk pacaran datang bertubi-tubi. Tapi ingat, Tuhan akan membuat kita konsisten di jalannya, asal iman kita tetap bersemayam di dalam dada. Jangan pernah berkata, hati kosong hanya karena gak punya pacar. Tuhan selalu bersama kita. Bersujudlah kepadanya. Tanamkan keyakinan bahwa jodoh memang ada di tangannya. Kita pernah mendengar bahwa peluang gak pernah datang begitu saja. Kita harus mencari. Begitu juga dengan jodoh. Berdoa adalah salah satu usaha untuk
mendekatkan jodoh kita. Berdoalah kepadanya, semoga kita dipertemukan dengan jodoh yang baik, jodoh yang beriman, jodoh yang sesuai dengan yang kita harapkan, jodoh yang memang dikirim oleh Tuhan, jodoh yang sudah menjadi kehendak dari Tuhan. Sebab yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi berdoalah jodoh kita itu adalah yang terbaik, yang berasal dari Tuhan. Jangan pernah menganggap putus cinta sebagai alasan untuk menyesal seumur hidup. Jangan. Putus cinta itu jangan menjadikan dirimu menjadi orang yang penuh dengan penyesalan, orang yang penuh dengan penderitaan dan air mata, apalagi sampai membuat stres. Jika sekarang kita berpacaran, ucapkan kepada pacar kita bahwa hubungan kita sebenarnya dilarang. Dan jika memang berjodoh, semoga ada jalan Tuhan, kita akan bertemu dan bernaung cinta di ikatan yang halal yang sudah diresmikan. Jangan menganggap pacar kita yang saat ini adalah jodoh kita di kemudian hari. Belum tentu, sayang. Belum tentu cinta. Pacar kita saat ini memang mungkin bisa jadi jodoh kita, tapi mungkin juga bukan jadi jodoh kita. Itu gambling. Pacaran itu adalah gambling dalam hal yang namanya jodoh. Jadi kita harus pandai-pandai melihat dan menjalaninya. Jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang tidak baik. Putus cinta tentu menyisakan duka. Tapi kalau kita sadar bahwa pacaran itu tidak baik, kita nggak akan kesulitan mengatasi duka tersebut. Jadi tip-tip ini akan saya berikan kepada bro dan sis untuk mengatasi hati ketika putus cinta, sehingga kita kembali ke jalan yang penuh dengan motivasi. Yang pertama, perbanyak ibadah, termasuk amal ibadah. Luangkan lebih banyak dengan Tuhan. Kedua, senantiasa ingat bro, bahwa jodoh di tangan Tuhan. Anggap semua yang terjadi adalah ujian dari Yang Maha Pencipta, dan pasti ada hikmah di balik semuanya. Jadi, coba renungkan lebih dalam hikmah yang bisa kalian petik dari putusnya percintaan kalian, dari putusnya hubungan percintaan atau hubungan pacaran. Hikmahnya kira-kira apa? Ketiga, mintalah nasihat orang tua atau orang terdekat. Ibu dan bapak adalah orang terbaik dalam memberi nasihat.
karena mereka sudah merasakan manis pahit kehidupan dan mengerti yang terbaik untuk kita. Jika malu meminta nasihat mereka, berceritalah dengan orang terdekat, seperti sahabat. Jangan biasakan memendam masalah dalam hati. Pahit, bro. Berat itu, bro. Lu keluarkan semua unek-unek yang ada dalam hatimu, lepaskan. Yang keempat, sibukkan diri. Lakukan apa saja yang baik dalam aktivitas keseharian. Sekiranya ada teman yang mengadakan kegiatan positif, libatkan diri. Yang kelima, introspeksi diri. Jangan mudah mengikuti perasaan. Terimalah kenyataan bahwa dia bukan untuk kita. Ingat, ada yang lebih baik dari itu, yang sudah Tuhan siapkan untukmu. Yang keenam, berteman dengan banyak orang. Jangan karena putus cinta lalu gak mau bergaul. Tambah teman baru sangat baik untuk mengukuhkan diri. Di samping itu, kesedihan akibat putus cinta akan hilang sedikit demi sedikit. Ayo bangkit. Sedih boleh, asal gak lama-lama. Cinta manusia bukan segalanya, bro. Cinta manusia bukan segalanya, sis. Cinta Tuhanlah yang hakiki. Dengan mencurahkan cinta kita kepada Tuhan, semoga Tuhan juga mencurahkan cintanya kepada kita dan menjodohkan kita dengan orang yang semakin menguatkan kita, yang semakin menguatkan cinta kita kepada Tuhan. Kita harus optimis. Dengan prinsip jomblo yang kita pilih itu sudah benar. Tinggal bagaimana kita menggunakan masa jomblo tersebut untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mereka yang jomblo kadang terlihat gak percaya diri karena gak punya pacar. Dia lupa bahwa jalan yang telah dipilihnya sudah benar. Dia hanya perlu menghiraukan cacian orang lain. Lagi pula, orang-orang yang mencaci itu lama-lama akan bosan sendiri. Jomblo semestinya selalu semangat menjalani hari-hari karena ia yakin bahwa Allah selalu menyertainya. Dia hanya perlu fokus pada cita-cita untuk membahagiakan orang tua. Karena telah memilih jalan jomblo, bersiaplah untuk menjalaninya. Ratusan halangan mungkin akan menghadang kita, tapi yakinlah, ribuan kebahagiaan akan menyapa kita. Tetaplah tegar, jangan hanya karena hinaan kecil kita lantas galau setengah mati. Itulah mengapa kita harus beriman, fokus, bersungguh-sungguh saat kita sudah memilih prinsip hidup kita untuk menjadi jomblo. Sekian siaran dari saya, pembahasan mengenai jomblo dan tips-tips yang bisa diambil ketika sudah putus cinta, putus pacaran. Semoga hal-hal yang kita bahas dalam siaran ini bisa diambil hal-hal yang positifnya.
Ambil positifnya, buang negatifnya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan pribadi masing-masing, maka tanamkanlah hal-hal yang positif yang lain sesuai dengan iman dan kepercayaan dalam pribadi kita masing-masing. Oke, selamat pagi, terima kasih, shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, di mana kita akan membahas bagaimana caranya untuk memantaskan diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita menyiapkan diri kita bertemu dengan jodoh yang kita harapkan. Stay tune terus.